Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Sadatun-Nisa dari kelas 10 IPS, perwakilan dari SMA IT Al-Burhan. Nasihat agar bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, terima saja apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, dan jangan sibuk mencari kesalahan atau menyesali secara berlebihan dengan apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalumu, karena segala sesuatu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Belajarlah untuk ridha menerima, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man radiya falahur ridha, wa man sakhita falahu sakhta." Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka ada keridhaan Allah di situ. Tapi barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, boleh jadi di situ ada keburukan Allah. Belajarlah untuk menerima keadaan dan jangan pernah menghina keadaanmu, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah menyalahkan angin yang membuat dirinya terjatuh dari pohon. Tapi belajarlah untuk menerima, karena akan ada kebaikan di masa lalumu jika kamu bisa menerima. Yang kedua yaitu bersyukurlah dan bercerminlah. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghadirkan kejadian di masa lalumu, karena dengan itu kamu bisa memetik pelajaran sebagai bentuk perbaikan di waktu yang akan datang. Masa lalu bukan untuk dilupakan, karena tak mudah untuk melupakan, tapi masa lalu dijadikan cerminan untuk belajar dari kesalahan yang sama. Jika sudah tahu, kita akan berhati-hati agar tidak tenggelam lagi. Kalau sudah tahu, kita akan mengawas diri agar tidak terpeleset lagi. Jangan jatuh untuk yang kedua kalinya. Jika kamu tidak ingin merasakan sakit untuk yang kedua kalinya. Bersyukurlah, bercerminlah, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, karena ada selalu kebaikan dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu perbaiki diri dan muhasabah. Tidak ada sesuatu yang pernah hadir di hidupmu kecuali Allah menitipkan pesan cinta untukmu agar kamu menjadi lebih baik dalam kehidupanmu. Setiap kita pernah mempunyai masa lalu. Setiap kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Jangan terlalu melihat masa lalumu, tapi lihatlah harapan di masa depan. Jangan melihat masa lalu orang lain, karena orang lain punya harapan di masa depan. Ada seseorang yang pernah hampir membunuh Rasulullah, tapi kemudian dia berubah memperbaiki diri. Lihat akhir hayatnya, Allah makamkan beliau di samping makam Rasulullah SAW. Dia adalah Umar bin Khattab. Ada seseorang yang memerangi Rasulullah, bahkan hampir membunuh Rasulullah, tapi lihat akhir hayatnya, Allah berikan dia pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Siapapun kita di masa lalu, kita punya harapan di masa depan. Lihat apa yang sedang Allah persiapkan untuk ke depanmu, dan jangan terlalu lama engkau melihat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Lihatlah filosofi kaca mobil. Kaca mobil bagian samping lebih kecil, dan kaca mobil bagian depan lebih besar. Itu artinya apa? Kaca spion bagian kecil hanya melihat ke belakang, dan itu kecil. Tapi kaca spion bagian depan untuk melihat ke depan, dan itu besar.
Artinya, Allah telah menghadirkan sesuatu harapan besar daripada apa yang kecil. Yuk move on, yuk berubah. Percayalah, ada kebaikan yang Allah persiapkan untuk dirimu jika engkau bisa move on dan berdamai dengan masa lalu. Hidup ini jangan habiskan dengan tangisan air mata, tapi hidup ini harus dihabiskan dengan bahagia. Terlalu sayang jika hari-harimu dihabiskan dengan mengurai air mata terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Siapkan harapan-harapan baik untuk sesuatu yang kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan oleh dirimu dalam keadaan apapun yang datang dalam hidup. Cukup sekian dari saya Sadatun Nisa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala